Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Kak. Pagi Zidan. Sebelumnya aku mau perkenalan dulu ya. Mungkin boleh. Buat teman-teman audiens juga belum kenal secara langsung juga, dan aku bakal kayak kenalin sebenarnya ini tuh acara apa dulu sih, biar kayak buat pemantik dulu. Jadi perkenalkan, nama aku Muhammad Zidin Zidan. Aku sebagai mahasiswa aktif Ilmu Komunikasi tahun 2022. Mungkin buat kegiatan aku kali ini ya biasa aja sebagai mahasiswa ya, belajar, tugas, organisasi, itu aja. Nggak ada hal yang lebih lanjut lah dari, mungkin karena emang aku masih mahasiswa semester 2, jadi kayaknya aku kayak belum punya gambaran terlalu jauh terkait sebenarnya aku tuh mau menggeluti bidang apa. Tapi kalau dari awal aku sebenarnya masuk tujuan anak Ilkom ya jelas aku pengen ibaratnya jatuh ke dalam komunikasi itu sendiri, mulai dari public relation, advertising dan sebagainya. Mungkin buat audiens juga aku pengen ngasih tahu terkait sebenarnya ini tuh acara apa sih. Jadi buat kakak juga aku pengen ngasih info kayak ini tuh sebuah atau salah satu program kerja dari BEM Visipol UMY, Dinas Sosial Masyarakat, berupa podcast yang judulnya tuh podcast obrolan sosma. Jadi kayak acara ini tuh bakal rutin setiap ada isu-isu baru ataupun kayak ke hari-hari besar, misalkan kayak Hari Kartini, Hari Pahlawan tuh bakal ada podcast terkait seperti itu. Dan pada hari ini kita akan mengangkat tema yaitu mengupas habis isu patriarki dalam era emansipasi wanita di Hari Kartini gitu. Kayak melihat tema ini, tanggapan dari Kak Ranji sendiri bagaimana? Temanya ya, begitu aku ini aku nggak perkenalan dulu nih. Kayaknya boleh sekalian perkenalan terlebih dahulu. Kayak kasih tahu kesibukan yang kakak sekarang apa. Oke. Ya udah, aku perkenalan dulu ya teman-teman. Jadi nama aku Nadine Sahasra Kirana Asintia, bisa dipanggil Nadine. Aku juga mahasiswa Visipol tapi sudah lulus tahun 2022 kemarin bulan Desember dari Prodi Hubungan Internasional. Ini kan Zidan ya nanya, aku kesibukannya apa sekarang? Kesibukanku mencari beasiswa untuk lanjut S2 kayak gitu teman-teman. So, aku juga lanjut di organisasi di tataran regional, kemudian aku masih aktif ngadvokasi dengan teman-teman perempuan, advokasi isu perempuan yang ada di kampus, utamanya kasus kekerasan seksual kayak gitu. Terus nih Kak, oh iya tadi tanggapan tema ya. Sorry. Oh ya, tanggapan tema. Tadi temanya terkait Hari Kartini ya. Coba bisa diulangin nggak, tema aku agak lupa. Temanya tuh kayak mengangkat tentang isu patriarki dalam era emansipasi wanita dalam di Hari Kartini. Oke, kalau aku boleh cerita dikit nih dari temanya tuh udah bagus banget sih, menarik ya. Karena kita harus banyak membumikan, kemudian menggulirkan diskursus terkait perempuan, karena itu kurang populer gitu loh diskursusnya itu, walaupun emang sudah banyak tapi nggak kemudian banyak orang yang teredukasi masalah itu. Kalau bicara tentang temanya ada yang menarik nih, karena teman-teman masih pakai frasa wanita bukan perempuan. Nah, frasa wanita dan perempuan ini bedanya apa, nanti kayaknya aku bahas kalau udah mulai materi kali ya, jadi biar penasaran dulu bedanya frasa perempuan dan wanita itu seperti apa. Terus kalau isu patriarki di era emansipasi, kalau bicara patriarki dia lebih banyak bicara terkait kesetaraan gender sih daripada emansipasi ya, karena lagi-lagi beda tuh, ada dikotomi atau pembedaan antara emansipasi dengan kesetaraan gender. Jadi itu dua frasa yang mirip-mirip cuman berbeda. Nah, bedanya apa ntar aku jelasin waktu materi ya. Gitu sih. Kalau yang aku tangkap sendiri sebagai orang awam nih, yang tidak menggeluti bidangnya ya Kak, kalau yang aku tangkap tuh patriarki kayak sistem yang kayak menempatkan kedudukan laki-laki itu lebih tinggi di perempuan, terutama di kehidupan sosial. Ya betul. Kayak sebenarnya kayak kita ketahui bersama kayak laki-laki itu kayak udah mendominasi dalam segala hal, baik misalkan kayak sistem keseharian sehari-hari, mungkin dalam kehidupan rumah tangga juga bisa kakak ketahui secara bersama kan, kalau misalkan laki-laki itu sangat mendominasi. Terus kayak aku pengen tanya kakak, kalau patriarki menurut kakak sendiri itu kayak gimana gitu? Patriarki menurutku itu tadi kurang lebih sama dengan apa yang disampaikan sama Zidan ya. Cuman patriarki hari ini itu dia tidak cuman bicara terkait budaya, tapi juga ya secara sistemik dan kultural gitu loh. Jadi di kampus pun juga ada terjadi budaya patriarki. Contohnya apa? Contohnya misalkan ada dosen laki-laki yang dia kalau dengan perempuan
itu approach-nya beda, jadi lebih kayak lebih lunak. Tapi sama laki-laki dia jadi kayak pelit nilai atau apa. Nah itu salah satu bentuk budaya patriarki. Bentuk budaya patriarki gimana? Patriarki itu dia banyak melahirkan bentuk-bentuk ketidakadilan gender. Salah satunya adalah ya kekerasan seksual kayak gitu. Nah kalau bentuk yang tadi aku bilang itu yang dosen perempuan, dosen laki-laki kemudian approach-nya beda ke perempuan, jadi kayak lebih lunak atau apa segala macem, dan sama laki-laki dia jadi nilainya sulit kayak gitu. Ada nggak kira-kira? Ada ya. Nah itu dia seakan-akan melihat perempuan ini cuman objek gitu loh, dia lemah segala macam, jadinya ya udahlah aku lebih kasih kemudahan buat kamu, padahal sebetulnya laki-laki dan perempuan nggak ada bedanya kayak gitu. Sebenarnya aku nangkep tadi poin kesetaraan ya. Kalau ngomong kayak tentang hak dan kewajiban itu kan jatuhnya kayak kalau ini dari aku sendiri ya. Kalau kita pengen dapat hak ya kita harus melakukan kewajiban terlebih dahulu gitu loh. Jadi kalau misalkan ngomong tentang terutama buat wanita gitu, ya aku sempat baca beberapa isu terkait kekerasan seksual yang akhir-akhir ini terjadi. Kayak kekerasan itu aku nggak membela oknum berarti ya, kayak ini kesannya aku tidak membela oknum, tetapi di situ tuh kayak terjadi kayak ya saling timang menimpang, kayak aku nggak dapat kewajibanku sebagai suami, ataupun aku nggak dapat kewajibanku sebagai pria, ataupun dia juga kayak seharusnya dapat haknya sebagai wanita gitu loh. Kayak itu tuh masih kayak saling timpang tindih gitu loh. Menurut kakak sendiri kayak dalam poin pendapatan hak dan kewajiban itu kayak gimana seharusnya perlu dipenuhi gitu? Oke, ya aku mulai dari hal yang paling elementer dulu ya terkait membahas kajian gender atau budaya patriarki tadi. Karena aku kira belum langsung mulai nih tadi, ternyata langsung ngalir. Oke, jadi sebelum kita bicara budaya patriarki, feminisme, kesetaraan segala macam, hal elementer atau hal yang paling mendasar yang teman-teman semua harus ketahui adalah perbedaan antara konsep seks sama konsep gender. Nah, Zidan sendiri tahu nggak bedanya konsep seks sama gender seperti apa? Kalau buat gender itu lebih ke arah kayak ada cowok dan wanita, wanita dan pria gitu. Kalau ke seks itu lebih ke kebalik. Kalau seks itu lebih ke arah kelamin, kayak ada kelamin yang laki-laki sama perempuan gitu. Kalau yang gender itu mungkin lebih ke arah apa ya? Tentang mungkin kayak lebih ke hak, bukan hak ya, kayak tugas atau job gitu dari misalkan wanita apa, pria apa gitu. Oke. Ya tadi kurang lebih kayak gitu sih teman-teman, apa bedanya konsep seks sama konsep gender. Jadi kalau konsep seks itu adalah jenis kelamin atau semua hal yang berkaitan dengan aspek biologis. Kayak misalkan perempuan itu 5M kodratnya, mengandung, melahirkan, menyusui, menopause dan menstruasi. Sedangkan laki-laki kodratnya adalah ya dia punya penis yang kemudian memproduksi sperma dan dia membuahi sel telur ovum dan kemudian membuat perempuan itu hamil. Jadi jenis kelamin itu dia bicara God given atau sesuatu hal yang dikasih sama Tuhan atau kodrat tadi. Nah kalau gender itu lebih kepada kayak sifat, kayak misalkan maskulin dan feminin. Nah sifat maskulin dan feminin ini itu menurut teman-teman kodrat atau bukan? God given atau enggak? Tuhan yang kasih atau socially constructed? Kalau menurut aku pribadi sosialis sih, karena kenapa tuh? Karena itu bisa gara-gara interaksi gitu lah. Ya oke. Karena kalau misalkan aku sebagai siswa komunikasi itu kan kayak yang melihat itu tuh terbentuk mungkin karena komunikasi antara keluarganya atau lingkungannya gitu loh. Iya. Nah, ya kurang lebih kayak gitu teman-teman. Jadi gender itu dia bicara socially constructed atau konstruksi sosial. Kalau bahasa mudahnya itu apa-apa yang dibudayakan di masyarakat. Jadi kayak misalkan perempuan itu diharuskan punya sifat feminin, kayak misalkan lemah lembut, keibuan, pasif, cerewet. Nah, kemudian laki-laki itu punya sifat maskulin, kayak kuat, perkasa dan lain sebagainya. Nah itu kan dia bisa dipertukarkan tuh sifat kedua itu. Karena apa? Karena di dalam diri perempuan pun juga ada tuh sifat-sifat maskulin, kayak perkasa, kuat dan sebagainya macamnya. Laki-laki pun juga dia punya namanya sifat-sifat feminin seperti perasa, kemudian lemah lembut. Nah adanya ketidakmampuan dalam membedakan dua konsep tadi, kayak konsep seks sama gender, itu dia melahirkan banyak ketidakadilan. Karena kalau orang nggak bisa nalar yang mana kodrat, yang mana konstruk, mereka akan bicara bahwa tadi seperti Zidan bilang ya, pembagian peran segala macam tugas. Kalau orang itu nggak ngerti kodratnya perempuan itu cuma 5M, dia akan berpikiran kalau perempuan kerja maka dia melanggar norma, melanggar agama dan lain sebagainya. Padahal enggak.
dia kalau kodrat itu cuman yang God given atau aspek-aspek biologis. Di samping itu perempuan dan laki-laki nggak ada bedanya. Mereka dalam pemenuhan hak asasi manusia kayak misalkan bekerja, terus kemudian bersekolah, menempuh pendidikan, itu semua orang harus punya kesempatan yang sama, nggak boleh memandang jenis kelaminnya apa kayak gitu. Misalkan juga kalau bicara, kan pernah dengar nggak yang namanya sumur dapur kasur, konsep-konsep kayak gitu. Zidan orang Jawa atau bukan? Iya, aku orang Jawa. Nah, pernah nggak dengar konsep sumur dapur kasur? Pernah, itu yang kayak sesuatu kadang kayak itu emang biasa dilakuin sama wanita. Ya, jadi konsep sumur dapur kasur itu juga dia lahir dari budaya patriarki tadi tuh, sistem yang kemudian menempatkan laki-laki menjadi makhluk superior dan dia berhak untuk mengatur segala aspek, mendominasi. Jadi berpikiran bahwa sumur dapur kasur itu kodratnya perempuan gitu loh. Kalau perempuan tidak melakukan itu maka dia tidak dianggap sebagai perempuan yang utuh. Dan kalau laki-laki ada yang kemudian berpartisipasi dalam kerja-kerja domestik, kayak misalnya kerja-kerja rumah tangga, misalnya ngurus anak segala macam, dia akan dianggap, ih kok kamu kayak gitu sih, itu udahlah biar istrimu aja. Padahal yang namanya ngurus keluarga itu pekerjaan bersama. Betul. Kan kayak gitu. Masa mohon maaf ya, suka dalam proses pembuatannya doang tapi dalam ngurus anaknya dia nggak mau, kan nggak boleh tuh kayak gitu. Jadi yang namanya ketidakmampuan dalam membedakan dua konsep tadi itu dia melahirkan banyak ketidakadilan. Jadi perempuan itu dilimitasi ruang dan kebebasannya, laki-laki jadi lebih longgar kayak gitu. Terus ini aku agak menggaris bawahi terkait kayak ruang tentang kebebasan ya Kak. Kalau menurut aku sendiri kayak di kehidupan sosial sendiri itu aku sebagai lelaki yang kayak, ya menurut aku sih aku sebagai paham lah kayak ya aku tidak mewajarkan, kayak bukan mewajarkan, kayak tidak menghalangi lah ibaratnya kayak kalau wanita tuh gak boleh ngelakuin kayak gini gitu. Nyambung tadi yang apa disampaikan sama Zidan ya, terkait wanita dan perempuan, kayak yang tadi aku bilang di awal video itu beda. Jadi wanita itu kalau dalam bahasa Jawa dia adalah sebuah idiom yang bicara terkait wani ing toto, wanita, wani ing toto. Artinya adalah perempuan itu berhak ditata gitu loh. Nah itu kan patriarkal banget tuh. Kok kemudian perempuan kenapa ditata? Padahal kan dia itu adalah manusia sendiri, berdikari, merdeka. Dia juga diberikan akal dan pikiran sama Tuhan yang bisa kemudian digunakan untuk mengorganisir dirinya sendiri. Nah itulah bedanya wanita dengan perempuan. Kalau perempuan itu akar kata dari empu. Ada yang pernah dengar kata empu nggak? Empu itu kan empunya, yang memiliki. Nah kalau wanita tadi wani ing toto, dia lebih banyak di otoritas tubuh, kemudian hak dan kebebasan itu banyak ditoto atau ditata oleh laki-laki, diatur. Nah perempuan itu dia lebih bicara kemerdekaan, karena apa? Empu tadi, empunya dialah yang punya diri dia sendiri, dialah yang punya otoritas tubuh dia sendiri, maka dia sendirilah yang berhak untuk mengatur dirinya sendiri, bukan kemudian laki-laki atau pihak eksternal kayak gitu. Karena kan Tuhan itu menciptakan laki-laki dan perempuan itu sama. Kalau di Quran surat Al-Hujurat ayat 13 atau berapa aku lupa, nanti mohon minta tolong dikonversi lagi, dikoreksi. Perbedaan sama laki-laki itu kan cuman berada di taraf iman gitu. Perbedaan orang satu sama lain kan cuma di taraf iman. Jadi kalau misalkan laki-laki itu melakukan perbuatan yang baik, maka dia ganjarnya surga. Begitu pula perempuan. Kalau perempuan maupun laki-laki melakukan perbuatan tercela, dia akan diganjar neraka. Jadi itu pun Tuhan pun sudah menyatakan bahwa perempuan sama laki-laki itu sama, dalam membedakan seseorang itu kan cuma tingkat keimanan dan amalannya kayak gitu. Jadi bukan jenis kelaminnya. Nah tadi bicara lagi kembali ke masalah perempuan dan wanita, itu teman-teman. Jadi it's better for you guys untuk pakai kata-kata perempuan sekarang, bukan wanita, karena perbedaan frasa gitu pun dia melegitimasi budaya patriarki kayak gitu. Nah tadi apa pertanyaan Zidan, sorry? Aku lebih kayak nanyain tentang kayak sebenarnya goalsnya itu apa sih kalau orang yang memperjuangkan hak itu, karena jatuhnya kayak umumnya karena emang pada saat ini tuh pria atau laki-laki itu enggak yang benar-benar ngelarang dalam suatu hal, kayak misal cewek itu gak boleh, perempuan itu gak boleh bekerja, terus kayak perempuan tuh hanya nyuci dan nyuci. Bahkan banyak kayak perempuan tuh yang ya suaminya kerja, dia juga kerja gitu loh. Terus kayak goalsnya dalam memperjuangkan hak itu apa, hanya melihat dari kayak penyebabnya kayak kekerasan seksual, terus kekerasan dalam rumah tangga juga gitu. Ya jadi budaya patriarki tadi kan Zidan udah bilang tuh, dia banyak laki-laki tuh ditempatkan dalam pos-pos strategis mengatur
terus kemudian dia mendikte jadi pihak yang superior. Nah, dimanapun ada pihak yang lebih dominan, ada pihak superior dan inferior, itu pasti menimbulkan ketidakadilan gitu loh. Karena dia nggak imbang, ada relasi kuasa yang timpang di situ. Kalau misalkan bicara goalsnya apa sih, maksudnya kok melawan budaya patriarki segala macam, kan sekarang sudah banyak tuh perempuan yang bekerja, laki-laki juga bekerja segala macam. Nah, kalau laki-lakinya itu masih menganggap bahwa perempuan itu cuman ditugaskan dalam ranah-ranah domestik kayak ranah-ranah rumah tangga seperti sumur dapur kasur, ketika nanti perempuannya dikasih kebebasan untuk bekerja segala macam, kamu boleh deh bekerja, tapi kamu ketika nanti kembali ke rumah, kamu harus ngurusin rumah lo ya, kamu harus ngurus anak, masak segala macam. Itu namanya beban ganda, teman-teman. Beban ganda itu juga salah satu bentuk ketidakadilan gender yang disebabkan oleh budaya patriarki. Jadi budaya patriarki itu dia menyebabkan banyak bentuk inequality gitu loh, bentuk-bentuk ketidakadilan. Contohnya apa? Kekerasan seksual. Kekerasan seksual tuh dia rootsnya adalah pandangan seseorang yang menganggap pihak lain, banyaknya perempuan ya, itu sebagai objek. Objek itu kan benda mati, itu kayak meja kayak ini kan, dia mau dipukul, mau digoyang-goyang nggak akan berontak. Nah, dia menganggap bahwa perempuan itu cuma sekadar objek yang nggak punya perasaan, nggak punya pikiran, nggak punya harkat martabat, sehingga orang bisa memperlakukan dia seenak jidat. Nah, kemudian selain dari kekerasan seksual, budaya patriarki, terus juga miskonsepsi antara konsep seks sama gender, kodrat dan konstruk, itu juga dia melahirkan yang tadi aku bilang beban ganda tuh. Oke, perempuannya boleh bekerja, tapi ketika kamu kembali ke rumah, kamu tetap ngurus anak ya. Aku ngerokok doang, nonton TV, goler-goler, main HP. Nah, padahal nggak seperti itu. Kalau goalsnya apa? Hingga hari ini tuh inequality masih banyak terjadi loh. Karena selain tadi kekerasan seksual, terus beban ganda, marginalisasi itu peminggiran perempuan dari ranah-ranah ekonomi. Jadi perempuan tuh diambil haknya untuk bekerja, kayak misalkan nih contoh marginalisasi yang terjadi itu di perempuan Wadas, tahu kan konflik Wadas itu, ibu-ibu di Wadas, wadon Wadas itu dia kan basicnya petani ya. Nah, petani itu kan dia mata pencariannya ada di lahannya dia segala macam, tapi karena lahannya dirampas sama tambang kuari dan pemodal segala macam itu, mereka jadi kehilangan mata pencariannya. Akhirnya mereka nggak punya pekerjaan tuh. Jadi perempuannya kembali nggak produktif dan ditarik lagi ke ranah domestik karena dia bingung mau kerja apa. Itu salah satu bentuk budaya patriarki dalam developmentalism atau pembangunan. Nah, itu beda aspek lagi. Kalau bicara sampai hari ini tuh inequality atau ketidakadilan dan ketidaksetaraan atau penindasan itu sudah nggak terjadi, salah teman-teman. Kenapa salahnya? Teman-teman masih lihat kan banyak terjadi kekerasan seksual hari ini. Bahkan catahunya Komnas Perempuan di tahun 2020 pas marak-maraknya pandemi itu mencatat bahwa tingkat kekerasan seksual tuh malah naik gitu loh. Padahal aktivitas orang di luar rumah kan nggak banyak kan karena pandemi. Tapi kenapa malah meningkat? Nah, itu patut dikaji juga tuh. Jadi dibilang hari ini sudah tidak terjadi ketidakadilan, nggak benar. Terus berarti kalau untuk kejadian seperti itu kan bisa dibilang, kalau menurut aku itu tuh bukan berarti kayak menyamaratakan kalau semua laki-laki tuh melakukan seperti itu ke perempuan gitu loh menurut aku. Oke, memang tidak semua laki-laki, tapi karena konstruksi sosial itu mengharuskan laki-laki yang maskulin, jadi banyak pelaku itu justru dari laki-laki karena dia merasa dia itu lebih kuat, dia lebih perkasa, dia lebih powerful daripada perempuan, dan dia sama masyarakat, sama budaya, sama sistem dikasih akses untuk melakukan penindasan itu, jadi dia merasa kayak terlegitimasi gitu loh laki-laki. Jadi kayak penindasan pun laki-laki juga dapat penindasan ya teman-teman sebenarnya. Kayak misalkan hal yang paling sederhana aja deh, kayak tadi tuh aku bilang konstruksi sosial laki-laki itu dia mengharuskan untuk harus maskulin. Bayangin kalau teman-teman misalnya Zidane punya pacar, Zidane putus, terus Zidane pengen nangis, rasanya pengen meledak-ledakan emosinya segala macem, tapi kamu itu ditahan sama konstruksi sosial maskulinitasmu itu loh. Kamu ngapain nangis, kamu kan laki-laki. Ngapain, janganlah nangis, be a man, be apa segala macam. Nah, itu juga sebenarnya menimpa laki-laki ya penindasan itu, karena adanya konstruksi maskulinitas semu, laki-laki itu jadi kayak diharuskan untuk selalu kuat, padahal dia juga manusia yang punya rasa dan berhak untuk mengekspresikan
ininya ya, emosinya. Dan karena konstruksi tadi itu pula, statistik tuh bilang, bisa nanti dicek teman-teman, pelaku bunuh diri itu lebih tinggi laki-laki daripada perempuan. Karena laki-laki yang lebih banyak mendem emosinya daripada perempuan. Perempuan kan karena konstruksinya yang dia boleh nangis, dia perasa segala macam, dikasih sama masyarakat akses untuk meluapkan emosinya daripada laki-laki, gitu, mewajarkan. Nah, kayak gitu. Cuman kenapa tadi Zidan kan bilang tuh nggak semua laki-laki. Memang nggak semua laki-laki, tapi mayoritas gitu loh. Mayoritas karena ya secara sistem, secara kultur dia dikasih akses untuk melakukan ketertindasan itu karena konstruksi maskulin tadi yang dianggap kodratnya laki-laki harus kuat, harus begini. Kalau perempuan dia nggak boleh fight back, dia nggak boleh banyak bicara segala macam gitu. Terus aku sempat dengar podcastnya Panji Pragiwaksono terkait patriarki ini Kak. Jadi dia sempat ngobrolin kayak asal usul patriarki ini dan kayak beberapa hal yang malah menjadi kesalahan dalam hal ini. Kayak dia tuh cerita kalau dulu tuh sebenarnya naik pesawat itu boleh ngerokok. Itu tuh naik pesawat dilarang merokok itu gara-gara katanya itu apa yang aku dengar itu kayak ada cewek yang ngelihat cowok ngerokok dan kayak itu malah jadi ibaratnya kayak iri dengki lah ibaratnya. Terus hal itu tuh malah menjadi kayak pisau. Karena perempuan nggak boleh ngerokok gitu ya. Jatuhnya akhirnya semua orang kalau ditanya terkait kesetaraan kayak berarti kayak kita perempuan juga boleh ngerokok kayak sebagainya. Terus tanggapan kakak menurut itu seperti apa? Oke, gini. Ini kalau bicara kesetaraan tuh sebenarnya panjang ya rutenya, atau misalkan pembahasannya tuh nggak ujuk-ujuk langsung perempuan karena nggak ada bedanya sama laki-laki makanya perempuan harus bisa melakukan apa segala macam. Sebenarnya poinnya gerakan feminisme atau feminisme tuh gini teman-teman, sebuah gerakan yang memperjuangkan hak asasi manusia sebenarnya, tapi lebih banyak bicara terkait perempuan. Karena kenapa? Karena perempuan lah yang banyak menjadi korban ketertindasan gitu loh. Karena ada sistem patriarki tadi. Nah, feminisme itu dia banyak menyuarakan kesetaraan gender. Karena apa? Kesetaraan yang dimaksud di sini adalah bukan kemudian perempuan bebas melakukan hal-hal atau siapapun bebas melakukan hal-hal yang dalam tanda kutip di luar norma, di luar pakem-pakem agama dan lain sebagainya. Tapi yang dituntut dalam kesetaraan ini adalah kesamaan pemenuhan dan akses hak asasi manusia sebenarnya. Kayak tadi aku bilang tuh, perempuan harus boleh bekerja, perempuan juga harus punya akses yang sama untuk mengakses pendidikan. Terus juga perempuan harus punya akses untuk berpolitik kayak gitu-gitu. Jadi semua pemenuhan hak asasi manusia itulah yang harus disetarakan, bukan kemudian kalau laki-laki ngerokok perempuan juga harus ngerokok ya, walaupun nggak kemudian merokok itu terbatas pada jenis kelamin ya, cuman itu tuh bukan hal yang substansial gitu loh untuk diperjuangkan. Yang lebih substansial itu pemenuhan hak asasi manusia tadi, karena kayak misalkan perempuan nggak bisa sekolah. Kalau di masyarakat pedesaan atau di perkotaan juga ada sih yang kemudian pikirannya masih kolot kayak gitu. Ada anak laki-laki sama anak perempuan yang didahulukan untuk bersekolah. Kalau di masyarakat desa itu justru anak laki-lakinya, iya kan? Daripada anak perempuannya. Nah itu timpang nggak menurut teman-teman? Timpang kan? Padahal dikatakan bahwa madrasah pertamanya keluarga adalah ibu. Nah ibu kalau nggak pinter dan kalau dia nggak punya akses pendidikan yang bagus, gimana coba mau menghasilkan anak yang baik pula, ya kan? Kayak gitu. Jadi kayak standar ganda gitu loh. Perempuan dibilang udah kamu nggak usah sekolah tinggi-tinggi, ntar ujung-ujung juga di dapur. Tapi di sisi lain dia dituntut untuk mendidik anak segala macam. Perempuan kenapa ditata? Padahal kan dia itu adalah manusia sendiri, berdikari, merdeka. Dia juga diberikan akal dan pikiran sama Tuhan yang bisa kemudian digunakan untuk mengorganisir dirinya sendiri. Nah itulah bedanya wanita dengan perempuan. Kalau perempuan itu akar kata dari empu. Ada yang pernah dengar kata empu nggak? Empu itu kan empunya yang memiliki. Nah, kalau wanita tadi wani entoto, dia lebih banyak di otoritas tubuh, kemudian hak dan kebebasan itu banyak ditoto atau ditata oleh laki-laki, diatur. Nah, perempuan itu dia lebih bicara kemerdekaan, karena apa? Empu tadi, empunya dialah yang punya diri dia sendiri, dialah yang punya otoritas tubuh dia sendiri, maka dia sendirilah yang berhak untuk mengatur dirinya sendiri, bukan kemudian laki-laki atau pihak eksternal kayak gitu. Karena kan Tuhan itu menciptakan laki-laki dan perempuan itu sama. Kalau di Quran surat Al-Hujurat ayat 13 atau berapa aku lupa, nanti mohon minta tolong
konversi lagi dikoreksi. Perbedaan sama laki-laki itu kan cuman berada di taraf iman gitu. Perbedaan orang satu sama lain kan cuma di taraf iman. Jadi kalau misalkan laki-laki itu melakukan perbuatan yang baik, maka dia ganjarnya surga. Begitu pula perempuan. Kalau perempuan maupun laki-laki melakukan perbuatan tercela, dia akan diganjar neraka. Jadi itu pun Tuhan pun sudah menyatakan bahwa perempuan sama laki-laki itu sama dalam membedakan seseorang itu kan cuma tingkat keimanan dan amalannya kayak gitu. Jadi bukan jenis kelaminnya. Nah tadi bicara lagi kembali ke masalah perempuan dan wanita, itu teman-teman. Jadi it's better for you guys untuk pakai kata-kata perempuan sekarang, bukan wanita, karena perbedaan frasa gitu pun dia melegitimasi budaya patriarki kayak gitu. Nah tadi apa pertanyaan Zidan, sorry? Aku lebih kayak nanyain tentang kayak sebenarnya goalsnya itu apa sih kalau orang yang memperjuangkan hak itu, karena jatuhnya kayak umumnya karena emang pada saat ini tuh pria atau laki-laki itu enggak yang benar-benar ngelarang dalam suatu hal, kayak misal cewek itu nggak boleh, perempuan itu nggak boleh bekerja, terus kayak perempuan tuh hanya nyuci dan nyuci. Bahkan banyak kayak perempuan tuh yang ya suaminya kerja, dia juga kerja gitu loh. Terus kayak goalsnya dalam memperjuangkan hak itu apa, hanya melihat dari kayak penyebabnya kayak kekerasan seksual, terus kekerasan dalam rumah tangga juga gitu. Ya jadi budaya patriarki tadi kan Zidan udah bilang tuh, dia banyak laki-laki tuh ditempatkan dalam pos-pos strategis mengatur, terus kemudian dia mendikte jadi pihak yang superior. Nah, dimanapun ada pihak yang lebih dominan, ada pihak superior dan inferior, itu pasti menimbulkan ketidakadilan gitu loh. Karena dia nggak imbang, ada relasi kuasa yang timpang di situ. Kalau misalkan bicara goalsnya apa sih, maksudnya kok melawan budaya patriarki segala macam? Kan sekarang sudah banyak tuh perempuan yang bekerja, laki-laki juga bekerja segala macam. Nah, kalau laki-lakinya itu masih menganggap bahwa perempuan itu cuman ditugaskan dalam ranah-ranah domestik kayak ranah-ranah rumah tangga seperti sumur dapur kasur, ketika nanti perempuannya dikasih kebebasan untuk bekerja segala macam, kamu boleh deh bekerja, tapi kamu ketika nanti kembali ke rumah, kamu harus ngurusin rumah loh ya, kamu harus ngurus anak, masak segala macam. Itu namanya beban ganda, teman-teman. Beban ganda itu juga salah satu bentuk ketidakadilan gender yang disebabkan oleh budaya patriarki. Jadi budaya patriarki itu dia menyebabkan banyak bentuk inequality loh, bentuk-bentuk ketidakadilan. Contohnya apa? Kekerasan seksual. Kekerasan seksual tuh dia rootsnya adalah pandangan seseorang yang menganggap pihak lain, banyaknya perempuan ya, itu sebagai objek. Objek itu kan benda mati, itu kayak meja kayak ini kan, dia mau dipukul, mau digoyang-goyang nggak akan berontak. Nah dia menganggap bahwa perempuan itu cuma sekadar objek yang nggak punya perasaan, nggak punya pikiran, nggak punya harkat martabat, sehingga orang bisa memperlakukan dia seenak jidat. Nah kemudian selain dari kekerasan seksual, budaya patriarki, terus juga miskonsepsi antara konsep seks sama gender, kodrat dan konstruk, itu juga dia melahirkan yang tadi aku bilang beban ganda tuh. Oke, perempuannya boleh bekerja, tapi ketika kamu kembali ke rumah, kamu tetap ngurus anak ya. Aku ngerokok doang, nonton TV, goler-goler, main HP. Nah, padahal nggak seperti itu. Kalau goalsnya apa? Hingga hari ini tuh inequality masih banyak terjadi loh. Karena selain tadi kekerasan seksual, terus beban ganda, marginalisasi itu peminggiran perempuan dari ranah-ranah ekonomi. Jadi perempuan tuh diambil haknya untuk bekerja, kayak misalkan ya contoh marginalisasi yang terjadi itu di perempuan Wadas, tahu kan konflik Wadas itu, ibu-ibu di Wadas, wadon Wadas itu dia kan basicnya petani ya. Nah petani itu kan dia mata pencariannya ada di lahannya dia segala macam, tapi karena lahannya dirampas sama tambang kuari dan pemodal segala macam itu, mereka jadi kehilangan mata pencariannya. Akhirnya mereka nggak punya pekerjaan tuh. Jadi perempuannya kembali nggak produktif dan ditarik lagi ke ranah domestik karena dia bingung mau kerja apa. Itu salah satu bentuk budaya patriarki dalam developmentalism atau pembangunan. Nah itu beda aspek lagi. Kalau bicara sampai hari ini tuh inequality atau ketidakadilan dan ketidaksetaraan atau penindasan itu sudah nggak terjadi, salah teman-teman. Kenapa salahnya? Teman-teman masih lihat kan banyak terjadi kekerasan seksual hari ini. Bahkan catahunya Komnas Perempuan di tahun 2020 pas marak-maraknya pandemi itu mencatat bahwa tingkat kekerasan seksual tuh malah naik gitu loh. Padahal aktivitas orang di luar rumah kan
nggak banyak kan karena pandemi, tapi kenapa malah meningkat? Nah itu patut dikaji juga tuh. Jadi dibilang hari ini sudah tidak terjadi ketidakadilan, nggak benar. Terus berarti kalau untuk kejadian seperti itu kan bisa dibilang kalau menurut aku itu tuh bukan berarti kayak menyamaratakan kalau semua laki-laki tuh melakukan seperti itu ke perempuan gitu loh menurut aku. Oke, memang tidak semua laki-laki, tapi karena konstruksi sosial itu mengharuskan laki-laki yang maskulin, jadi banyak pelaku itu justru dari laki-laki karena dia merasa dia itu lebih kuat, dia lebih perkasa, dia lebih powerful daripada perempuan, dan dia sama masyarakat, sama budaya, sama sistem dikasih akses untuk melakukan penindasan itu, jadi dia merasa kayak terlegitimasi gitu loh laki-laki. Jadi kayak penindasan pun laki-laki juga dapat penindasan ya teman-teman sebenarnya. Kayak misalkan hal yang paling sederhana aja deh, kayak tadi tuh aku bilang konstruksi sosial laki-laki itu dia mengharuskan untuk harus maskulin. Bayangin kalau teman-teman misalnya Zidane punya pacar, Zidane putus, terus Zidane pengen nangis, rasanya pengen meledak-ledakan emosinya segala macem, tapi kamu itu ditahan sama konstruksi sosial maskulinitasmu itu loh. Kamu ngapain nangis, kamu kan laki-laki. Ngapain, janganlah nangis, be a man, be apa segala macem. Nah itu juga sebenarnya menimpa laki-laki ya penindasan itu, karena adanya konstruksi maskulinitas semu, laki-laki itu jadi kayak diharuskan untuk selalu kuat, padahal dia juga manusia yang punya rasa dan berhak untuk mengekspresikan ininya ya, emosinya. Dan karena konstruksi tadi itu pula, statistik tuh bilang, bisa nanti dicek teman-teman, pelaku bunuh diri itu lebih tinggi laki-laki daripada perempuan, karena laki-laki yang lebih banyak mendem emosinya daripada perempuan. Perempuan kan karena konstruksinya yang dia boleh nangis, dia perasa segala macam, dikasih sama masyarakat akses untuk meluapkan emosinya daripada laki-laki, gitu mewajarkan ya? Nah, kayak gitu. Cuman kenapa tadi Zidane kan bilang tuh nggak semua laki-laki, memang nggak semua laki-laki tapi mayoritas gitu loh, mayoritas karena ya secara sistem, secara kultur dia dikasih akses untuk melakukan ketertindasan itu karena konstruksi maskulin tadi yang dianggap kodratnya laki-laki harus kuat, harus begini. Kalau perempuan dia nggak boleh fight back, dia nggak boleh banyak bicara segala macam gitu. Terus aku sempat dengar podcastnya Panji Pragiwaksono terkait patriarki ini Kak. Jadi dia sempat ngobrolin kayak asal usul patriarki ini dan kayak beberapa hal yang malah menjadi kesalahan dalam hal ini. Kayak dia tuh cerita kalau dulu tuh sebenarnya naik pesawat itu boleh ngerokok. Itu tuh naik pesawat dilarang merokok itu gara-gara katanya itu yang aku dengar itu kayak ada cewek yang ngelihat cowok ngerokok dan kayak itu malah jadi ibaratnya kayak iri dengki lah ibaratnya. Terus hal itu tuh malah menjadi kayak pisau. Karena perempuan nggak boleh ngerokok gitu ya. Jatuhnya akhirnya semua orang kalau ditanya terkait kesetaraan kayak berarti kayak kita perempuan juga boleh ngerokok kayak sebagainya. Terus tanggapan kakak menurut seperti apa? Oke, gini. Ini kalau bicara kesetaraan tuh sebenarnya panjang ya rutenya, atau misalkan pembahasannya tuh nggak ujuk-ujuk langsung perempuan karena nggak ada bedanya sama laki-laki makanya perempuan harus bisa melakukan apa segala macam. Sebenarnya poinnya gerakan feminisme atau feminisme tuh gini teman-teman, sebuah gerakan yang memperjuangkan hak asasi manusia sebenarnya, tapi lebih banyak bicara terkait perempuan. Karena kenapa? Karena perempuan lah yang banyak menjadi korban ketertindasan gitu loh. Karena ada sistem patriarki tadi. Nah, feminisme itu dia banyak menyuarakan kesetaraan gender. Karena apa? Kesetaraan yang dimaksud di sini adalah bukan kemudian perempuan bebas melakukan hal-hal atau siapapun bebas melakukan hal-hal yang dalam tanda kutip di luar norma, di luar pakem-pakem agama dan lain sebagainya. Tapi yang dituntut dalam kesetaraan ini adalah kesamaan pemenuhan dan akses hak asasi manusia sebenarnya. Kayak tadi aku bilang tuh, perempuan harus boleh kerja, perempuan juga harus punya akses yang sama untuk mengakses pendidikan. Terus juga perempuan harus punya akses untuk berpolitik kayak gitu-gitu. Jadi semua pemenuhan hak asasi manusia itulah yang harus disetarakan, bukan kemudian kalau laki-laki ngerokok, perempuan juga harus ngerokok ya, walaupun nggak kemudian merokok itu terbatas pada jenis kelamin ya, cuman itu tuh bukan hal yang substansial gitu loh.
untuk diperjuangkan. Yang lebih substansial itu pemenuhan hak asasi manusia tadi, karena kayak misalkan perempuan nggak bisa sekolah. Kalau di masyarakat pedesaan atau di perkotaan juga ada sih yang kemudian pikirannya masih kolot kayak gitu. Ada anak laki-laki sama anak perempuan yang didahulukan untuk bersekolah. Kalau di masyarakat desa itu justru anak laki-lakinya, iya kan, daripada anak perempuannya. Nah itu timpang nggak menurut teman-teman? Timpang kan? Padahal dikatakan bahwa madrasah pertamanya keluarga adalah ibu. Nah ibu kalau nggak pinter dan kalau dia nggak punya akses pendidikan yang bagus, gimana coba mau menghasilkan anak yang baik pula, ya kan? Kayak gitu. Jadi kayak standar ganda gitu loh. Perempuan dibilang udah kamu nggak usah sekolah tinggi-tinggi, ntar ujung-ujung juga di dapur. Tapi di sisi lain dia dituntut untuk mendidik anak segala macam. Kalau dia nggak punya basic pendidikan yang bagus, gimana coba? Ya kan? Nah, jadi kayak gitu tuh. Yang dituntut dalam kesetaraan tuh adalah kesamaan dalam pemenuhan hak asasi manusianya sebenarnya. Jadi banyak orang-orang yang kalau dengar kata feminis itu kayak langsung ngejudge gitu. Ngejudge dan dia terkonstruk di pikirannya bahwa kalau feminis itu pasti dia itu merokok, menghalalkan seks bebas, mabuk, support LGBTQ+. Pokoknya kata-kata peyoratif lah yang dilekatkan sama teman-teman feminis. Jadi kadang tuh orang tuh lucunya tuh gini, dia nggak ngerti konsep seks sama gender apa, tapi sudah bicara feminisme gitu loh. Padahal yang namanya bicara feminisme tuh hal yang paling elementer atau dasarnya adalah dia harus bisa tuh bedain konstruk sama kodrat, bedanya ada atau enggak. Kayak gitu sih. Jadi kurang lebih gitu sih. Dan yang dituntut dalam kesetaraan gender itu bukan kemudian ini ya, karena emang banyak orang yang berlindung di balik kata-kata feminis untuk melakukan hal-hal yang dalam tanda kutip menyimpang kayak gitu. Terus aku mau nanya kakak terkait kayak sebenarnya itu kenapa sih kayak budaya patriarki itu kayak udah mengakar dan sulit banget dihapuskan, terutama di Indonesia gitu. Oke, terutama di Indonesia ya. Emang kalau bicara budaya patriarki itu di seluruh belahan dunia tuh ada sih, dan jadi di mana-mana ada. Cuman kenapa di Indonesia kayaknya lebih sulit? Karena ya pertama, pemangku kebijakan kita itu masih bias dalam artian dia tidak terbekali dengan pengetahuan gender. Kayak misalkan kemarin tuh ketua DPR siapa? Bu Puan kan. Bu Puan tuh kan perempuan tuh. Bu Puan ini perempuan yang harusnya tuh dia secara empiris bisa malah merasakan apa yang dirasakan sama perempuan kan. Cuman ternyata kebijakan yang dihasilkan sama Bu Puan itu tidak meliberasi dan memerdekakan perempuan, tapi justru malah memarginalisasi perempuan. Kayak contohnya UU Cipta Kerja, kemudian ada kemarin itu sempat lama diputuskannya, dimasukin prolegnas, disahkannya UU TPKS itu kan juga lama, padahal ketuanya perempuan. Kenapa nggak responsif gitu loh masalah itu. Jadi kalau bicara penghilangan atau eliminasi budaya patriarki itu sulit tuh karena ya musuh kita itu banyak gitu loh, budaya, kemudian tafsir agama secara serampangan dan sporadis, sepotong-sepotong. Yang ketiga kebijakan yang memarginalisasi itu tadi. Jadi secara sistem, secara kultur, secara agama kita ditimpa bertubi-tubi gitu loh. Itulah sulitnya tuh kayak gitu. Terus aku mau nanya kakak juga terkait kayak sebenarnya itu pengaruh budaya patriarki terhadap kayak munculnya beberapa diskriminasi kepada perempuan di Indonesia tuh gimana? Munculnya gimana tadi? Kayak diskriminasi yang berada di Indonesia tuh pengaruhnya emang apa semua gara-gara budaya patriarki? Oke. Atau emang ya ada faktor lain yang berarti kalau tadi kan kakak bilang kayak menggeneralisir kalau misalkan ada satu oknum tuh berarti emang gara-gara itu tuh lebih banyak jumlahnya gitu kan? Oke. Emang kalau bicara penindasan perempuan tuh akarnya dari budaya patriarki ya, karena tadi itu tuh perempuan punya relasi kuasa yang timpang sama laki-laki, karena laki-laki lah yang kemudian mendominasi dan lebih superior. Jadi kalau bicara pihak superior atau pihak yang lebih tinggi, itu pasti ada pihak yang lebih inferior, lebih rendah. Nah, pihak yang lebih rendah ini adalah perempuan. Di banyak kesempatan dia tuh unfortunately yang menjadi pihak inferior adalah perempuan. Terus kalau misalkan apakah penyebabnya itu selalu budaya patriarki? Pasti, karena budaya patriarki itu kemudian melahirkan banyak hal gitu loh. Melahirkan banyak hal kayak tadi aku bilang tuh marginalisasi, subordinasi perempuan. Subordinasi itu artinya anggapan bahwa opini perempuan itu tidak lebih penting daripada laki-laki. Kayak contoh di organisasi. Ada pengambilan keputusan segala macam,
terus ada perempuan yang ngacung untuk pengen ngasih pendapatnya. Kadang kan nggak didengerin. Udahlah kamu tuh perempuan makmum, ngikut aja lah, melebur sama forum. Akhirnya apa, banyak perempuan di organisasi di manapun itu yang kemudian dia jadi malas untuk bicara dan jadi pasif kayak gitu, karena dia pas mau bicara pun dia sudah minder. Oh, laki-laki menghegemoni, laki-laki dia yang apa namanya mendominasi segala macam, jadi dia males gitu jadinya. Selain juga bicara budaya patriarki itu dia ngeling juga dengan mindset seseorang, mindset seksisme itu kayak misalkan dia menganggap seksisme tuh mudahnya gini, tindakan yang merugikan salah satu pihak. Nah, salah satu pihak nih ya banyaknya perempuan sebenarnya, kayak misalkan ya tadi tuh perempuan dianggap sebagai objek, makanya setiap kali ada perempuan yang terkena bahaya kekerasan seksual pasti banyak masyarakat yang kemudian nanya, itu pakaiannya mengundang ya, ini pakaiannya nggak tertutup ya, segala macam. Jadi kayak seakan-akan yang salah itu perempuannya gitu loh, yang salah itu pakaiannya, tapi bukan mindset pelaku. Kalau orang seksis mah dia seksis aja tuh, dia nggak peduli pakaian korbannya apa, mau tertutup sekalipun dia punya celah untuk melecehkan gitu loh. Jadi nggak cuman ya akarnya tuh budaya patriarki sih, dan kayak gitu. Terus tadi aku sempat notice kayak terkait dengan obrolan kakak tentang dosen, terus organisasi dan pendapat kayak cara wanita cara perempuan ngomong atau menyuarakan pendapatnya di kampus. Tuh aku mau nanya ke kakak kayak kampus nih udah ibaratnya udah sejauh apa sih kayak buat sebagai tempat edukasi untuk hal tersebut? Kalau kampus sejauh mana sudah mengedukasi terkait hal tersebut, ya aku rasa sudah banyak ya diskursus seperti ini dilakukan di kampus, utamanya dari teman-teman organ eksternal, organ internal segala macam. BEM juga nggak kurang-kurang kayaknya bikin diskusi seperti ini. Cuman sebenarnya yang dibutuhkan mahasiswa kampus atau sivitas akademika itu bukan cuman edukasi aja sih, dan tapi payung hukum yang kemudian melindungi sivitas akademika dari tindak kekerasan seksual. Kalau ini bicara kekerasan seksual ya. Jadi kayak gitu. Nah, kampus hari ini, kampus kita ini tuh setahu aku ya, tapi monggo kalau mau dikoreksi kalau ternyata sudah punya, hingga hari ini tuh belum punya regulasi pencegahan kekerasan seksual dan SOP penanganan kekerasan seksual. Mereka masih pakai panduan akademik yang mengatur terkait tindakan asusila, padahal asusila dengan kekerasan seksual tuh beda gitu loh. Karena kenapa? Bedanya apa? Asusila itu dia tidak ada definisi khusus dan tidak ada batasannya apa. Kalau kekerasan seksual tuh dia rigid, dia mengatur secara jelas definisinya apa, bentuk-bentuknya apa, penyebabnya apa. Nah, asusila itu kan dia banyak, dia nggak jelas gitu loh. Dia juga bicara kesopanan segala macam, bicara pakaian. Nah, padahal kalau di dalam kekerasan seksual itu kan penyebabnya adalah ketiadaan konsen atau sikap konsensual. Konsensual itu artinya kesepakatan antara dua belah pihak. Artinya bukan kemudian mau sama mau atau gimana ya, cuman gini, dalam pernikahan pun, dalam hubungan yang sah dan legal pun juga tetap harus ada konsen. Karena kalau satu pihak ini memaksa, satu pihaknya nggak mau dan kemudian dia dipaksa untuk berhubungan atau segala macamnya, itu terjadi yang namanya pemerkosaan di pernikahan sekalipun. Nah, di kampus itu dia nggak punya tuh peraturan yang kemudian pakai diksinya tuh kekerasan seksual, tapi ngomongnya masih asusila. Itu kan batasnya nggak jelas gitu loh. Kenapa kalau umpama kampus itu nggak punya regulasi seperti itu, mahasiswa itu menjadi rentan kena? Karena ya pertama nggak ada peraturan yang jelas mengatur terkait tindakan itu, jadi orang masih kadang tuh bingung tuh mau dikasih tindakan apa ya, mau dikasih punishment apa ya. Itu yang pertama. Yang kedua, selama nggak ada peraturan, ya kekerasan seksual yang terjadi terus-terusan menguap gitu. Maksudnya menguap itu dalam artian penyelesaiannya nggak jelas. Dan karena nggak ada. Caranya juga berbeda, cara juga berbeda. Bener kayak gitu. Itu juga ngeling terhadap sikap-sikap birokrat kampus yang bias dalam memandang. Kayak misalkan masih nanya pakaiannya apa, dia ngedesa atau enggak, kenapa kamu nggak ngelawan segala macam, kamu menikmati ya nggak ngelawan. Nah, padahal orang yang dalam orang yang dalam bahaya kekerasan seksual itu lebih cenderung nge-freeze atau tonic immobility namanya. Nge-freeze itu ketika seseorang dia kayak badannya kaku, nggak bisa melawan dan nggak bisa teriak segala macam gitu loh. Dan itu wajar terjadi karena dia
saking takutnya dia jadi badannya kaku gitu loh. Nah kayak gitu sih Zidan. Yang dibutuhin bukan edukasi doang tapi Kebijakan, regulasi ya. kebijakan kayak gitu. Terus aku mau nanya kakak juga kayak sebenarnya terkait dari isu patriarki, enggak ini di luar dari kampus aja ya, kayak apa jalan keluarnya itu emang harus ada selain regulasi, apa emang kayak sebenarnya itu pengetahuan dari setiap orang tuh emang harus perlu ada gitu. Oke. Jadi kalau kajian gender tuh kayaknya nggak pernah ada di kurikulum SD sampai SMA, padahal mereka pun juga harus terbekali karena anak kecil pun juga bisa jadi korban gitu loh. Jadi selain edukasi diri sendiri harus ada upaya khusus dari pemangku kebijakan yaitu pemerintah untuk kemudian yang melahirkan kebijakan baru yang mengakomodir perspektif gender gitu loh. Itu namanya pengaruh utamaan gender tuh. Jadi integrasi pengetahuan gender dalam kebijakan. Jadi kebijakan yang dilahirkan tidak kemudian meminggirkan perempuan, tidak malah mendegradasi atau menindas perempuan gitu. Terus aku sempat nih lanjut tadi aku bikin podcast itu ya Kak, karena aku sempat notice kayak yang diomongin sama Panji itu dia ngomong kayak ini terutama di Indonesia kayak nggak semua wanita tuh kayak ya pengen diperjuangkan haknya itu, karena ada beberapa kayak wanita itu terutama ini mungkin dalam mungkin banyak tradisional sih, kayak ada wanita itu yang atau perempuan lah, itu ngomong lagi perempuan gitu ya kayak ada perempuan wanita terus ngomongnya dari tadi. perempuan itu ada yang menggunakan nama belakangnya laki-laki. Oh ini ya nama suaminya ya? Nah iya maksud aku kayak gitu. Oke. Kalau cuman perempuan pakai nama belakang suaminya itu tuh bukan persoalan yang substansial gitu loh, bukan persoalan yang kemudian menunjukkan bahwa perempuan itu tidak mau diadvokasi atau tidak mau diperjuangkan haknya. Lebih kompleks daripada itu sebenarnya. Kenapa aku bilang lebih kompleks? Karena kayak misalkan bahaya yang menanti di depan, bahayanya yang membelenggu perempuan itu bukan persoalan kecil kayak cuman pakai nama atau apa segala macam, tapi dia kayak misalkan ketimpangan upah antara laki-laki dan perempuan, padahal porsi pekerjaannya perempuan itu juga lebih besar kadang atau setara, tapi tetap dia nggak dapat reward yang sepadan gitu loh. Itu yang pertama. Yang kedua, bahaya yang menghadang itu juga tadi tuh kekerasan seksual, kemudian subordinasi, marginalisasi, banyak banget. Jadi bukan berarti kalau perempuan dia pakai nama belakang suaminya lantas dia tidak mau diperjuangkan haknya gitu loh. Itu aku nggak tahu tuh kenapa Panji ngomong kayak gitu ya, maksudnya ya kayaknya dia kurang riset atau gimana, aku nggak tahu sampai dia bisa bilang kayak gitu. Cuman gini sih Zidan, emang ada fakta bahwa perempuan itu beberapa perempuan nggak mau diperjuangkan haknya, bukan dia merasa dia tidak tertindas, tapi murni karena dia tidak terbekali terkait edukasi yang demikian. Jadi dia nggak paham, oh ternyata kalau aku disuruh cuman di sumur dapur kasur, atau aku dilecehkan, atau aku dipukulin suamiku tuh penindasan ya. Ternyata banyak perempuan yang nggak ngerti akan itu gitu loh. Jadi banyak perempuan yang kemudian menormalisasi budaya patriarki itu sendiri karena ya tadi ada jurang pengetahuan, karena juga dari pemerintah pun juga nggak pernah tuh yang namanya memberikan kurikulum yang mengakomodir perspektif gender, sehingga ya wajar banyak orang yang nggak ngerti. Dan ada nih teorinya Pierre Bourdieu, namanya dia kekerasan simbol. Dia bilang kayak gini, kekerasan simbol itu adalah kekerasan yang amat sangat halus dan sampai nggak nampak. Dia nggak perlu pakai pemukulan, nggak perlu pakai sentuhan fisik, tapi dia bisa menghegemoni atau mendominasi seseorang gitu loh. Contohnya kayak gini, kenapa kok kemudian perempuan itu kadang nggak mau diperjuangkan atau merasa dia tidak tertindas, padahal banyak ketertindasan kecil yang menimpa dia, tapi dia nggak nyadar ya, karena ada kekerasan simbol tadi. Kekerasan simbolnya kayak apa? Agama melegitimasi bahwa bukan agama ya, tapi tafsir agama yang salah, kemudian melegitimasi bahwa laki-laki itu mendominasi dan sah untuk mengatur perempuan. Kemudian hukum juga berkata demikian, kebijakan berkata demikian, di masyarakat juga melegitimasi tindakan kayak gitu. Jadi perempuan kena kekerasan simbol, dia nggak merasa bahwa dirinya sedang dalam bahaya kekerasan karena dia murni nggak tahu gitu loh. Bukan kemudian dia kayak tuh ada tuh perempuan yang menormalisasi, artinya nggak perlu lah itu kesetaraan gender atau nggak perlu lah diperjuangkan, bukan kayak gitu, karena dia murni nggak dapat pengetahuan yang demikian, makanya dia nggak tahu tuh kok dia lagi ditindas kayak gitu. Mungkin aku tangkap gini Kak, kayak mungkin karena kurangnya pengetahuan terkait hal tersebut, jadi kayak perempuan itu lebih kayak
ngerasa ya udah dia digituin tuh kayak ya udah emang seharusnya perempuan kayak gitu Iya, gitu kan. benar. Dia menormalisasi jadinya. Terus aku buat terakhir kali ini mau nanya, mungkin kakak ini mau ngasih closing statement apa terkait kasus patriarki atau ngomongin patriarki terhadap emansipasi juga gitu. Oke, kalau emansipasi tadi kan aku di awal tuh bilang tuh emansipasi sama kesetaraan gender itu beda sama tapi berbeda. Kenapa beda? Karena kalau emansipasi itu dia lebih banyak bicara kebebasan. Contohnya kayak gini, waktu revolusi industri, aku lupa tahun berapa ya revolusi industri itu. Pokoknya waktu revolusi industri itu perempuan itu kemudian diberikan kebebasan atau peluang untuk bekerja. Itu emansipasi tuh, perempuan, women being emancipated. Jadi perempuan dikasih kebebasan untuk bekerja. Kamu boleh nih bekerja. Tapi ternyata apa? Di ruang kerjanya dia, di tempat dia bekerja, upahnya timpang. Artinya emansipasi ini dia belum secara kafah mengakomodir haknya perempuan. Jadi itulah perlunya kesetaraan gender. Nah, kesetaraan tadi kan kita bilang bicara masalah pemenuhan hak asasi manusia. Nah, upah pun juga itu juga hak asasi manusia gitu loh. Upah yang sepadan. Jadi kayak gitu sih. Dan kalau emansipasi kesetaraan, jadi lebih elok, lebih tepat pakai diksinya kesetaraan kayak gitu. Oke, ini mungkin kalau ngomong kesetaraan itu nggak akan ada habisnya kan? Iya benar. Yang sedikit yang aku tangkap terkait kesetaraan ini kayak sebelum kita ngomong kesetaraan itu kita kayak perlu mengetahui bedanya sebenarnya gender sama seks itu apa biar kayak kita bisa membedakan gitu kayak bener kan ya? Benar. Terus benar. sebenarnya yang menyebabkan kayak patriarki terjadi di negeri ini di Indonesia mungkin sampai mengakar ke kampus itu karena emang kurangnya suatu kebijakan yang mengatur terhadap hal tersebut dan kayak masih ibaratnya awam terkait hal-hal tersebut. Karena kalau orang mikir ke situ kayak udah itu saru jangan dibahas gitu. Tabu ya. Iya, hal tabu. Tapi selain itu juga ya karena tadi itu musuhnya budaya ya, kita tuh nggak bisa kemudian merubah budaya tuh semudah itu loh. Karena ya coba teman-teman lihat teorinya Peter L. Berger, judulnya Konstruksi Sosial. Kayak kamu anak ilkom harusnya paham dong itu teori konstruksi sosial. Jadi konstruksi sosial tuh dia terbentuknya itu amat sangat lama dan mengakar membudaya hingga pada akhirnya sulit untuk dirubah gitu loh. Cuman bukan kemudian nggak mungkin ya dirubah, tapi bisa walaupun ya sulit kayak gitu. Terima kasih buat Kak Nadine. Jadi aku ngerasa aku jadi punya pandangan yang beda gitu terhadap isu ini, terhadap orang yang memperjuangkan hak tersebut gitu. Mungkin buat teman-teman bisa ibaratnya ngambil hal yang udah Kak Nadine sampaikan tuh banyak banget, luar biasa banget. Kak Nadine udah nyampein dari segi perbedaannya sebelum ngomong gender apa, terus penyebabnya apa, terus cara mengatasi itu tuh gimana gitu loh. Cara mengatasinya juga bukan hanya kita tuh selalu mengandalkan ada kebijakan aja, enggak, tapi kita juga bicara buat membentengi diri kita gitu loh. Mungkin buat teman-teman juga ditunggu podcast obrolan sosmed selanjutnya. Dan juga mungkin saya Zidan mohon maaf ya Kak kalau misalkan selama kita ngobrol ini banyak salahnya atau mungkin saya kurang tahu terhadap hal tersebut dan mungkin ada hal yang buat Kakak kayak ini kayaknya Zidan ngomongnya salah gitu. Aku mohon maaf saya sebesar-besarnya. Aku juga minta maaf ya Zidan kalau ada kata-kata yang salah atau bahkan tadi aku ngomongin kampus ya, jadi kita jurus ke kampus. Enggak apa-apa, oke Kak, mungkin obrolan kita cukup sampai sekian, cukup sampai di sini aja. Aku udah nangkep secara jelas gimana patriarki itu bisa terjadi, kenapa ada patriarki. Bahkan aku sampai dikasih tahu sama Kakak kayak patriarki itu nggak hanya tentang ngomong tentang kesetaraannya buat wanita aja, tapi itu bisa terjadi di pria gitu, di perempuan kayak gitu betul. Jadi ini aku mau kasih closing statement, musuhnya teman-teman feminis itu bukan laki-laki ya, tapi budaya patriarki dan ketertindasan. Jadi bukan kemudian gerakan pengangkangan kodrat ya feminisme itu kayak gitu. Oke. Mungkin sampai di sini aja. Aku sebagai moderator pamit undur diri. Stay tune terus di podcast obrolan sosmed selanjutnya. Dadah, thank you.